Dengan kemunculan klan Otsutsuki menjelang akhir seri Naruto, Masashi Kishimoto membuka berbagai kemungkinan baru yang bisa terjadi di sequelnya, yaitu Boruto, Naruto Next Generation, atau Two Blue Vortex. Dan sejauh ini rasanya Kishimoto memang sudah cukup berhasil mengeksplor hal tersebut. Salah satu kekuatannya dalam ceritanya yang cukup banyak menarik perhatian adalah sebuah tanda yang disebut sebagai karma. Nah, karma sendiri saat ini sudah menjadi pusat cerita di serinya, dengan adanya beberapa karakter yang memiliki tanda ini. Salah satunya adalah sang protagonis utama Boruto, dan beberapa peran pembantu lainnya, yaitu Kawaki dan Code. Perlahan, misteri karma ini mulai terungkap. Selain itu, serinya juga memperlihatkan berbagai kemampuan dahsyat dari segel karma ini. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa kekuatan karma sejauh manga terbaru Naruto. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, penyerapan ninjutsu. Meskipun karma adalah kemampuan yang sangat berbahaya bagi penggunanya, kekuatan ini juga mampu memberikan sesuatu yang dahsyat. Salah satu kemampuan paling dasar dari karma adalah penyerapan teknik ninjutsu berbasis kekuatan cakra, dan kemudian dapat ditembakkan kembali jutsu yang diserapnya tersebut dengan membuatnya lebih kuat dari serangan yang diserapnya itu. Namun, ada beberapa pengecualian yang tidak bisa diserap oleh karma. Misalnya, kemampuan lain yang berasal dari elemen yang asli dari alam, dan juga cara menggunakannya hanya dengan memegangnya di depan tekniknya, sehingga segala bentuk ninjutsu dapat dengan mudah diserap. Saat pertarungan melawan Ishiki, Kashin Koji sempat mengeluarkan kemampuan api miliknya. Namun kemampuan tersebut terbukti ampuh menghadapi Ishiki, karena api yang dikeluarkan berasal dari api asli atau api alami, dan bukan jutsu. Kemudian, Kawaki juga mampu menyerang Momoshiki, karena dia menggunakan jutsu api yang asli juga. Teknik ini adalah salah satu alasan mengapa pemilik karma menjadi sangat kuat. Kedua, penyerapan cakra. Kemampuan ini sebenarnya sama dengan kemampuan Rinnegan atau kemampuan penyerapan ninjutsu, di mana karma akan membuat penggunanya mampu mencuri atau mengambil cakra secara langsung dari tubuh orang lain. Dan ini adalah salah satu kekuatan dasar yang ditawarkan segel karma kepada penggunanya. Kekuatan ini baru muncul sekali sejauh ini di serinya. Pada saat itu, teknik ini Boruto gunakan untuk meminjam cakra milik Naruto dengan mengalahkan Boro. Cara penggunaannya sendiri sangat sederhana. Dia hanya akan menempelkan telapak tangannya ke tubuh korbannya yang akan diserap cakranya. Kekuatan ini juga sangat berguna sebagai pengganti cakra yang hilang dari si penggunanya, seperti halnya Boruto saat kerasukan Momoshiki. Dan selain itu, di sisi lain kemampuan ini bisa menguras cakra musuh. Inilah salah satu kemampuan dari karma yang membuat kekuatan ini menjadi sangat ditakuti. Meskipun begitu, penggunanya harus melakukan kontak fisik, sehingga hal itu menjadi kelemahan kecil dari teknik ini. Ketiga, floating atau melayang di udara. Semua anggota klan Otsutsuki pasti memiliki kemampuan untuk terbang. Jadi, sudah menjadi hal yang alamiah jika kemudian para pengguna karma Otsutsuki memiliki kemampuan untuk terbang. Bahkan sebelum kemampuan ini terwujud sepenuhnya, siapapun yang memiliki segel karma di Boruto dapat terbang. Hal ini dikarenakan seluruh anggota klan Otsutsuki diketahui mampu terbang dengan mudah. Tapi, segera setelah segel karma tahap 2 diaktifkan, pengguna dapat melayang dan kemudian bergerak dengan cukup cepat, serta dapat bertarung di udara, seperti halnya Jigen saat bertarung melawan Naruto dan Sasuke. Meskipun ini bukan kemampuan terhebat yang ditawarkan segel ini, namun tentu saja ini adalah salah satu kemampuan yang cukup membantu para petarung karma. Boruto Uzumaki misalnya, dia memperoleh dimensi kemampuan baru setelah dia membuka kekuatan karmanya ini dari Momoshiki. Sedangkan Kawaki, karena dia sudah terbiasa memiliki karma, dia lebih terbiasa menggunakan kekuatannya dan sudah cukup banyak memanfaatkannya, apalagi sekarang setelah time skip di Boruto Two Blue Vortex. Sebaliknya, Boruto Uzumaki belum menunjukkan kemampuan tersebut jika tidak berada di bawah pengaruh Momoshiki. Dan mungkin setelah time skip tersebut, dia telah berkembang ke titik di mana dia bisa melakukannya atau menguasai teknik dasar karma. Keempat, jurus ruang dan waktu.
Kekuatan dahsyat lainnya dari karma adalah membuat penggunanya untuk bisa melakukan semacam ninjutsu ruang dan waktu dan mampu melewati apapun. Jigen sendiri memiliki akses untuk bisa pergi ke berbagai dimensi ketika dia menjadi wadah bagi Isshiki Otsutsuki. Boruto sendiri dalam chapter sebelumnya berhasil mempraktikkan hal ini dengan membuka sebuah portal yang membawa Isshiki menjauh dari Konoha. Banyak yang menduga bahwa kekuatan Boruto saat ini masih sangat lemah. Dan apa yang dia praktikkan kemarin sebenarnya ada kaitannya dengan gesekan antara kekuatan milik Momoshiki dan kekuatan milik Isshiki. Namun, dengan Boruto dan Kawaki kini sudah sepenuhnya menjadi Otsutsuki, maka mereka tidak perlu lagi menggunakan gesekan kekuatan tersebut untuk membuka portalnya. Yang perlu mereka lakukan adalah melatih kemampuan ini. Bahkan Code sendiri pun mengakui hal tersebut. Kelima, berbagi kekuatan atau pengalaman bertarung Otsutsuki. Seperti yang sudah muncul sebelumnya, karma secara perlahan akan mengkonsumsi tubuh dari wadahnya dan kemudian merubah mereka menjadi sosok Otsutsuki tersebut. Ketika identitas mereka mulai perlahan mengambil alih tubuh si wadah, kekuatan mereka juga akan meningkat secara drastis. Singkatnya, mereka yang memiliki segel karma akan memiliki kekuatan Otsutsuki atau segel karma akan memberikan pengalaman bertarung yang mereka miliki. Nah, saat segel tersebut perlahan-lahan terekstraksi dari waktu ke waktu, semua pengalaman yang diperoleh Otsutsuki selama bertahun-tahun juga disimpan di dalam tubuh pembawa karma. Seperti halnya ketika Boruto tidak mampu menghadapi Boro dan merelakan tubuhnya untuk diambil alih Momoshiki, maka peningkatan kekuatan terasa jelas, seperti penjelasan yang pernah Code ungkapkan. Karma memiliki berbagai data dari seorang Otsutsuki, dan data tersebut termasuk kemampuan bertarung dan kekuatan mereka. Artinya, pemilik kekuatan karma akan mampu untuk memanfaatkan kekuatan dan pengalaman bertarung dari seorang Otsutsuki. Atau lebih tepatnya, segel karma bisa memberikan pengalaman bertarung yang mereka miliki kepada inangnya. Saat segel tersebut perlahan-lahan terekstraksi dari waktu ke waktu, semua pengalaman yang diperoleh Otsutsuki selama bertahun-tahun juga disimpan ke dalam tubuh pembawa karma. Keenam, peningkatan kekuatan tahap kedua. Karma juga mampu memberikan peningkatan kekuatan bagi penggunanya. Ketika segel tersebut aktif, maka kemampuan bertarung dan hal lainnya akan langsung meningkat. Seperti halnya menumbuhkan tanduk di kepalanya, serta tato di sekujur tubuhnya. Hal ini bisa kita lihat ketika Boruto bertarung melawan ayahnya. Sebelum menggunakan kekuatan ini, dia tidak mampu untuk menandingi kekuatan Naruto. Namun setelah tekniknya muncul, maka jarak mereka berdua tidak terlalu jauh. Segel karma tersebut ketika potensinya berhasil secara penuh terlepas, maka akan menghadirkan bentuk yang sangat mirip seperti seorang Otsutsuki, yaitu terdapat tanduk dan bahkan bisa menggunakan dojutsu yang biasa mereka gunakan. Nah, kekuatan ini lebih kita kenal sebagai tahap kedua dari segel karma. Mereka yang menggunakannya akan benar-benar merasa seperti seorang Otsutsuki sesungguhnya. Hal ini karena proses Otsutsukifikasi sudah hampir selesai di dalam tubuh inang karmanya. Nah, berikut adalah pembahasan mengenai beberapa kekuatan saat mendapatkan karma. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.